Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Arif. Di sini saya akan menjelaskan tugas 3 pada mata kuliah struktur data. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Arif dengan prodi Sistem Informasi dengan NIM 053782029. Di sini saya akan menghitung atau mencari nilai node dengan menggunakan depth first search dan breadth first search. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan depth first search. Yang pertama, di sini saya membuat nama nodenya dulu ya, dari A1 sampai A8. Di sini saya deklarasikan A1 sampai A8 dengan menggunakan static final. Terus di sini juga saya membuat integer array dengan value seperti ini. Di sini juga list untuk graph tak berarah atau berarah dengan menggunakan list object dengan berupa integer. Selanjutnya di sini saya akan membuat build graph terlebih dahulu untuk membangun atau untuk mencari atau apa ya bahasanya, membuat akar pohonnya. Di sini saya membuat adjacency is kosong untuk setiap node dengan menggunakan for loop. Di sini integer i sama dengan 0, i kurang dari 8. Apabila i kurang dari 8 maka i plus add objek ini didapat dari sini ya, setiap berarah. Add new array list ya, seperti itu. Di sini menetapkan graph tak berarah. Maksudnya itu nanti grafnya itu akan tidak berarah atau diacak seperti A1 ke A2, A1 ke A3, A2 ke A4, A2 ke A5, maka grafnya itu tidak akan berarah seperti itu agar proses itu akan dijalankan. Terus di sini saya menggunakan dfs rekursif untuk mencari nilai n. Maka setelah tidak berarah tersebut, maka setelah user maka di sini akan mencari nilai n yang diketikkan oleh user. Apabila ketikkan oleh 2 maka akan mencari nilai angka 2. Apabila ada 2 maka akan ditemukan di node berapa, seperti itu. Di sini dfs untuk mencari nilai n. Static boolean dfs find dengan menggunakan integer u, n boolean array visited name integer path. Visited di dalam kurung maksudnya array u ya, di sini mengambil true. Pet di sini menampilkan tampilan singkat setiap kunjungan, maksudnya itu node berapa, node 1 kunjungan berapa, seperti itu. Selanjutnya cek apakah node sekarang punya nilai n. Di sini dicek ya setiap nodenya. Misal ketika user mengetikkan node angka 2, di sini akan dicek apakah node value 2 itu ada di node 3 misalnya. Apabila tidak ada maka dia akan mencari lagi. Apabila ada di node 4 dia akan mencari lagi di node 5. Apabila tidak ada maka dia akan keluar maka tidak akan menghasilkan, maka akan mendapatkan notifikasi node tidak ditemukan, seperti itu. Apabila ditemukan maka ditemukan nilai n pada node berapa. Petnya itu dimulai dari berapa, misalnya itu A1 ke A2 ke A6 berapa, itu rangkaiannya ada yang situ ya. Terus di sini menelusuri urutan sesuai adjacency list. Di sini ya, saya menggunakan array for seperti ini. Terus di bawahnya itu menggunakan kondisi if, maka apabila jika tidak visited maka akan berhenti untuk menemukannya, maka akan berhenti keluar seperti itu ya. Di sini kan backtrack dari berapa. Terus di sini menggunakan format type seperti itu ya. Selanjutnya di sini angka ininya ya, prosesnya. Di sini selanjutnya scanner. Di sini saya membuat scanner untuk agar user bisa memasukkan nilai inputnya ya. Misal user memasukkan angka 10 maka dia akan mencari angka 10 di angka berapa. Ini mulai dfs dari angka 1, indeksnya 0 ya, dimulai dari 0. Anda bisa memilih start yang berbeda-beda seperti itu ya. Boolean
visited volume itu ada 8 karena ini ada 8 ya dulu. Terus di sini if kondisi, maka sudah yang saya buat saya jelaskan tadi, apabila node tidak ditemukan maka angka node ke n tidak ditemukan pada graf, maka apabila program tersebut dijalankan seperti ini. Nah ini ya, masukkan angka n yang dicari. Misal angkanya itu harus sama dari value sini ya. Misal angkanya itu 45. Nah di sini maka 45 itu akan didapatkan yang pada node ke-8 itu. Node ke-8 kunjungi 8 A8 value-nya itu 45. Path-nya itu dari A1, A2, A5, A8 seperti itu. Maka di sini akan mendapatkan notifikasi node tersebut sudah ditemukan dengan nilai 45 pada node A8 seperti itu. Maka apabila misalnya node tersebut tidak ditemukan, misal 2, maka akan mendapatkan notifikasi node 2 tidak ditemukan. Kenapa? Karena value pada node 2 itu tidak ada. Nah di sini tidak ada angka 2 kan. Nah maka dia itu mencari angka 2 dari A1, angka 2 nggak ada, angka A2, angka 2 nggak ada. Maka dia akan mencari terus sampai ke A8. Maka setelah sampai ke A8 nggak ada, maka dia akan keluar, maka menghasilkan notifikasi ini ya, angka 2 tidak ditemukan pada program ini. Begitu ya, menggunakan depth first search. Selanjutnya menggunakan breadth first search. Sama, cuman ya ada sedikit perbedaan saja menggunakan BFS itu. Nah di sini sama tuh, membuat graph itu sama ya. Terus di sini juga proses pemecahannya juga sama. Nah di sini BFS-nya itu perbedaannya itu dari metodenya aja seperti itu. Gitu. Nah di sini BFS interaktifnya. Nah ini BFS interaktifnya ya, menggunakan QUI kalau BFS itu QUI dan DQUI. Nah seperti itu. Nah dari sini boolean visited, ini boolean 8, parentsnya 8 karena ada 8 node ya. Terus arrival parent dan 1 QUI seperti itu. Mulai BFS dari name startnya dari berapa untuk mencari nilai n. Nah di sini menampilkan nilai di QUI. Nah di sini akan ditampilkan di telusuri juga ya, di QUI-nya itu. Akan apabila ditemukan maka akan ditemukan nilainya itu. Apabila false maka kode program tersebut akan keluar seperti itu. Ini rekonstruksi path dari start ke node U menggunakan parents seperti ya. Terus format path di sini ada ini. Terus snapshot sederhana isi QUI untuk login. Nah di sini QUI snapshot. Nah hampir sama, cuma beda metodenya aja. Nah di sini apabila tidak ada, nah di sini value-nya berapa seperti itu. Maka saat kalau kode programnya dijalankan maka menghasilkan seperti ini. Bisa 10. Nah mau BFS A1 untuk mencari nilai 10, di QUI-nya itu QUI1 ini kosong, value-nya itu 10 seperti itu ya. Terus kalau misalnya tidak ada di angka tersebut, misal angkanya 2, nah maka angka 2 tidak ditemukan pada graf. Nah di sini dijelaskan di QUI1 10, QUI1 ini berapa, terus loncat lagi ke A2 value-nya 20, A3 25 enggak ada, masuk ke A3, ke A2 enggak ada, masuk ke A4, lalu 42 17 enggak ada, dicari terus sampai ke A8 tidak ada nih angka 2, maka dia akan keluar, maka graf tidak akan ditemukan. Hampir sama. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari tugas 3
pada struktur data. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.